tiba saatnya nanti kau kena. Ya. Saya kata sekali lagi, case yang sama kamu aja masih ada di Mabes Polri. Jangan dikirain kita nggak ngerti, kita tahu. Ya. Nanti disambar orang, kau disambar, angkat statusmu masih TFK di situ. Maka saya bilang, saya sudah dengar juga hati-hati dalam berbicara. Ya. Siapa yang membackingi jenderal dia saya copot. Ini hati-hati, mulutmu harimaumu. Suatu ketika kena ke substansi kamu akan kena. Ya. Ini sudah nyamber kepada predikat. Apalagi di Mabes Polri, kepangkatan seseorang sudah tersebut. Kapolri aja nggak berani ngomong saya copot kamu. Emang kamu siapa yang copot orang? Ini kadang-kadang bicara sudah keluar daripada konteksnya. Hati-hati ya. Semua tuh jangan dikira semua tuh apa yang kamu sampaikan sudah tidak nilai disaring oleh Mabes Polri. Saat ketika terjebak kamu dengan critical pointnya, kamu akan korban nanti. Ingat bahwa kasus Anda di Mabes Polri juga masih ada. Ya. Nah dia juga katanya mau bongkar bisnis haramnya. Sekarang gini aja, itu kan hak setiap warga negara mau membongkar kalau dia memang mempunyai bukti dan fakta, why not? Kalau demi kemaslahatan orang. Tapi jangan asal ngomong tidak mempunyai data dan fakta dan bukti. Kalau memang ada benang merahnya, umpamanya contoh, ya mau narkoba, dia tahu narkoba tuh, gandeng aja polisi supaya menelusuri betul nggak disebutkan dia. Namanya gue informasi gitu loh. Informasi itu kan belum tentu benar, belum tentu juga iya. Nah, tinggal kalau memang benar, ya kita telusuri aja, kita lihat. Tapi kalau tidak benar, itu kan sudah fitnah. Kira-kira gitu ya. Nah dia juga mempertanyakan Bapak mungkin jenderal itu jenderal apa katanya. Pada siapa? Kepada saya. Saya kan sudah dengar tuh. Nah, saya catat sudah. Ya. Hati-hati berbicara, saya katakan jangan dikirain apa yang disampaikan khususnya tertuju kepada saya. Jangan dikirain nggak saya catat. Sudah menyangkut kepada nama saya, hati-hati. Ya. Maka saya bilang kalau berbicara itu dijaga ya. Kalau ada menyentuh sudah mencemarkan nama baik dan membuat fitnah, nanti mulutmu akan kena dengan apa yang kau sampaikan. Ini saya lihat sudah mulai lepas kontrol nih ya. Kalau saya lihat sudah lepas kontrol, sudah menunjukkan arogansi yang nggak jelas. Kalau saya manusia yang punya nilai ya, terlalu kecil saya nanggapin orang-orang seperti kayak gitu ya. Kalau saya menganggapnya lagi hilang ingatan aja gitu. Ngapain nanggapin orang hilang ingatan, jadi bodoh saya ikuti apa yang di kepalanya tuh. Nggak cocok dengan konteksnya. Ini sudah mulai menunjukkan arogansi. Saya harapkan juga dari pihak Polri sudah mencermati nih. Beberapa hal sudah mulai nyamber predikat kredibilitas daripada pejabat-pejabat yang ada di Polri. Tapi saya yakin sudah dicatat, sudah di semua. Lihat apa yang disambarnya, apa yang disampaikannya yang sudah menyangkut kepada apa tupoksi Polri, sudah dicatat semua. Tiba saatnya nanti kau kena. Ya. Saya kata sekali lagi, case yang sama kamu aja masih ada di Mabes Polri. Jangan dikirain kita nggak ngerti, kita tahu. Ya. Nanti disambar orang, kau disambar, angkat statusmu masih TFK di situ. Karena ada orang bilang tuh diam itu adalah emas. Makanya kalau orang yang beradab, orang punya pendidikan, kalau orang ngomong sembarangan, nggak usah ikut kita gila. Sambil kita catat di mana titik-titik critical point yang sudah nyamber kena kepada fitnah, pencemaran nama baik. Kita lihat aja biar lepas dia. Lepas dia, biarkan saja ya. Saya rasakan yang nilai kan publik atau netizen. Kan makin tahu siapa dia makin tahu kan. Oh, cuma kualitasnya seperti itu. Tapi dikala dia sudah mulai kebablasan, ada hal yang titik poin kena daripada tindak pidana, selesai. Kalau saya nggak terpancing, saya seorang orang yang tahu hukum. Dia bilang dia ngerti hukum tapi nggak ngerti hukum, silakan kamu yang nilai. Kan lebih menilai kan publik, bukan dia yang nilai saya. Itu orangnya sudah mulai lepas. Saya juga bingung nih manusia lepas dari mana gitu loh. Nanti akhirnya terjebak dengan apa yang dia sampaikan nanti. Ya, media aja lah yang menilai gitu.
media yang menilai, kemudian publik yang menilai, netizen yang menilai, kira-kira apa yang disampaikannya itu berbuah hasil atau tidak. Itu aja. Saya nggak menanggapi itu. Terus apa sih kapasitas dia? Saya yang sudah orang di dalam Barreskrim Polri, saya nggak berani ngomong kayak gitu, apalagi dia, siapa dia. Tapi saya nggak mau terpancing, ya. Saya biarkan dulu dia ngomong sampai di mana dulu, ya. Tapi catat, setiap yang ngomong karena menyentuh kepada kita, saya catat semua. Saat kau nanti tiba saatnya, selesai kamu. Jangankan itu, saya angkat juga nanti kasus yang sudah ada di Barreskrim itu, yang sudah jadi tersangka. Saya teliti nanti, saya minta pertanggungjawabannya kepada Kejaksaan Agung supaya ini ditindaklanjuti. Jangan dikira saya nggak ngerti gitu. Pak Jenderal, ini dia juga sumber katanya mengklaim sudah mencopot jenderal di polisi dan bahkan kejaksaan gitu. Ya, itulah saya bilang. Makanya saya bilang Barreskrim Polri juga mendengarkan ini. Emang Kapolri aja nggak mau ngomong kayak gitu, apa jadi ya gitu loh. Saya copot jenderalnya, ini ngomong apa ini? Lagi waras atau keluar dari rumah sakit jiwa dia gitu. Gimana dia mau copot jenderal gitu loh. Terus saya harus terpancing dengan ucapan dia. Enggak lagi, capek terpancing dengan orang-orang seperti kayak gitu. Sekarang dibilang ODGJ, yang ODGJ ini siapa sekarang nih? Gini aja jawaban saya singkat. Udahlah, urus saja kesehatanmu supaya panjang umur gitu loh. Nanti kalau meledak-meledak terus nanti naik tensi, berpengaruh pada penyakitmu. Udah urus saja kesehatanmu, jangan terlalu campur dengan orang lain. Nanti kalau terus-terusan seperti itu, pasti akan berpengaruh pada kesehatanmu. Sudahlah, kan kondisimu sudah seperti itu. Udah, berbuat amal aja, berbuat kebaikan aja lah, ya. Selama masih diberikan kesempatan hidup loh gitu ya. Berbuat amal, berbuat kebaikan. Nah, jangan nanti gara-gara itu nanti mempercepat pulang ya nanti kan. Itu ya jawaban saya singkat-singkat saja, saya nggak mau terpengaruh. Jadi saya perlu sampaikan yang menentukan itu 4 pilar ya. Donatur, penyelenggara atau penggagas, objek, kemudian si Denny Sumargo. Ini yang diajak untuk berkonsultasi untuk menyelesaikan pokok permasalahan Agus. Jadi nggak ada orang lain. Ya. Itu yang perlu dipahami. Syukur-syukur dari Kemensos memfasilitasi atau memediasi. Jadi cepat clear. Harapan kita kan cuma satu, cepat clear aja. Karena memang tugas pokok kita masalah donasi adalah mengobati mata Agus. Kita jangan lepas dari situ. Ya. Saya minta maaf memang kalau memang itu tugasmu tuh untuk menyelesaikan masalah ini. Berikan untuk pengobatan mata Agus. Itu aja kok. Sebenarnya kuncinya di situ. Ini bukan uang siapa-siapa, ini uang donatur. Ya. Novi juga nggak punya hak. Saya sampaikan kok, kamu nggak punya hak. Yang punya hak itu donatur. Memang kamu mewadai. Nah, di dalam hal ini Novi sudah sepakat apapun yang terbaik itu lakukan. Yang terbaik selesaikan supaya berikan kesempatan kepada Agus mengobati matanya. Saya kan positif aja lah. Jangan dihalangi uang itu kalau memang betul peruntukannya untuk mata Agus. Itu prinsip ya. Walaupun seperti kayak gini situasinya, ya kita harapkan dengan pengobatan mata Agus bisa berbaik, bisa minimal mengurangi sakit yang dia derita. Hanya itu aja kok. Gak usah menyimpang kemana-mana gitu loh. Kan sudah saya sampaikan kemarin malam tuh pada saat saya mau muncul di TV One, ya sudah karena saya diminta. Saya terus terang saya diminta tuh demi kemanusiaan saja. Dengan satu tujuan pokok, saya jadi mau pengacaramu selesaikan masalah, jangan menghambat. Karena objek kita itu adalah pengobatan mata Agus, lakukan itu. Justru bermaslahat bagi Agus. Sudahlah, Agus ini kan objek, kasihan saya sebenarnya. Pas ketemu saya kasihan. Cuma dia ngoceh itu pada saya sempat terpancing dongkol juga. Harusnya diam. Pada saat ketemu saya dengan Agus, saya peluk dia. Kamu diam aja, ya, nggak usah banyak komentar. Yang penting obat matamu itu bisa selesai dengan baik. Jadi jangan gara-gara pihak-pihak lain jadi terkendala pengobatan. Kasihan objeknya. Udah sakit begitu dibuat jadi bancaan orang gitu loh. Janganlah. Ya. Ayolah kita manusia yang betul-betul mempunyai hati, mempunyai iman, mempunyai nurani, ya. Jangan perdagangkan penderitaan si Agus ini. Selesaikan tugasnya. Novi juga siap untuk menyelesaikan itu. Kalau memang bisa diselesaikan dengan baik, kenapa tidak? Tapi saya yakin
pasti akan selesai. Saya sudah ngomong sama Farhan, Dek, kau maunya gimana? Selesaikan Bang, ayo kita selesaikan deh. Kau nggak usah terpancing sama yang lain. Ayo, kamu dengan saya kan sudah puluhan tahun ketemu. Tugas mulia laksanakan. Kalau kau bilang kau menolong orang lemah, objektif, ayo sama-sama. Kau ketemu dengan abangmu, selesaikan dengan baik. Kau percaya dengan abang kan? Percaya Bang, oke. Berarti clear, nggak usah dipikirin. Tapi tentu kita hormati, Donato kita hormati, Denny Sumargo kita hormati. Itu saja. Selesai kan? Berarti kawal terus ya Bang ya? Kawal. Kawal demi kebaikan loh. Kawal bukan untuk ngajak orang perang. Kalau kayak gitu itu, sudahlah, anggap aja angin mamiri lah. Gue nggak terpancing gitu-gituan. Ya. Soalnya saya berakal, saya punya ilmu pendidikan gitu loh. Orang berpendidikan kan ketahuan dengar kayak gituan. Seperti contoh, saya copot, sejak kapan saya copot kamu tuh? Ya, yang waras kan mikir kan, lo ini lagi makan obat atau gimana nih orangnya? Gitu aja mikirnya. Selesai kan? Oke?